Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun haitsu qala azza min qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul bermajlis dalam rangka boten sanes thalabul ilmi. Usaha kita sami kajenge awake dhewe tetep bakoh Pak nggih. Saya meneh buntelane gedhe ngeten iki tambah bakoh. Nek kandel kertase apa kandel isine nggih kirangan. Kajenge bakoh Pak. Urip zaman sakmenika nek mboten bakoh mengke ndak ucul. Kula beberapa waktu yang lalu niku jane kok pengorbanan kula bendinten iki teng ngene mertua kok nggih. Mboten pengorbanan. Kula teng ngene mertua niku gampil lah nggih. Mengke dalu nggih saged jam 12 nggih. Wong jeneng anak mara jam 12 bengi tetep dibuka nggih to, Pak? Jam 12 bengi tetep dibuka nih, ra mungkin jenenge anak dolan teng ngene tiyang sepah kok mboten dibuka niki mboten ten ceritane. Tapi soal lain waktu saged silaturahmi teng mriku. Mari nggih ra ditebih Pak, etan Jakarta niki nek ing mriki nggih pinten nggih? Mojo Songo sih mboten etan Jakarta banget. Mojo Songo namung ler mriku Dokter Un ngaler mriku. Insyaallah mboten pengorbanan, insyaallah pun biasa. Enten acara sing langkung wigatos ndak mboten kenduman napa niku sate ketinggal iki alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula tanglet masamina wau. Kira-kira tafsir itu ada kajiannya enggak gitu loh. Kata beliau ya ada tapi asal comot. Kalau begitu ya saya juga ikut-ikutan menyomot saja ini. Ikut-ikutan comot. Kalau mau diurutkan, saya di Umahat itu, di Meranggen itu, Kamis sore itu ada kajian tafsir, tapi khusus untuk ibu jenengan nek badhe nderek nyambut jilbabe garwane mugi-mugi nggih ketinggal mboten Pak nggih nggih di absen dipanggil namanya lho kok suarane kok ngebas konangan akhirnya niku diurutkan alhamdulillah dari Al-Fatihah, kemudian dari belakang surat An-Nas kemarin sampai surah napa nggih Al-Kafirun napa Wailul ngoten nggih. Kula nggih kesupen. Gandeng ibu-ibu anggere jawah niku terus minta prei nduk Pak. Marai garingan Pak. Coba ngeten iki Pak. Misal nek telesan kayak gini, pemene buntelane sangar-sangar kayak gini. Ngerti ya wau sonten kula berangkat teng mriki mboten daharian Pak. Kuwi sempatke pundi terus. Panitia sepeda kula abang putih nggih nyambut ngene ponakan kula nggih. Niku dipelajari tiap Kamis sore. Cuma qadarullah musim hujan niki karena nggih kula nggih memahami mboten masalah.
niki libur yen, soalnya anggere Jawa niku ibu-ibu nggih raose ketingale kok benten. Soalnya nggih padasan, kula nggih pahami. Soalnya padasan niku sering banjir kalau udan, gitu Pak. Gitu. Mugi-mugi kelurahan niki mireng niki mugi-mugi. Kidul Meranggen niku nek udan terus kan banjir to, Pak. Kayak wingi wis viral. Wah, anggere viral ngono iki kok lak didandani dalane. Muga-muga, nggih, Pak. Muga-muga didandani. Akhirnya ibu-ibu pengajian anggere Jawa kok melu prei. Akhirnya spray sisan. Mengke nenggo musim ketiga. Lagi udane betah banget di rumah saku. Alhamdulillah nggih. Insyaallah senes wekdal mugi-mugi saged dipun lajengaken. Nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillah. Kita mau bahas surat yang pendek aja. Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Insyaallah semuanya sudah hafal nggih? Nggih, dipun maos ta'awud rumiyin bismillah kemudian Idza Jaa. Ngoten nggih Pak nggih? Kajenge mengke radi luwe enggak masalah, sing banten mboten napa-napa. Insyaallah mengke enten tambane niku. Setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah surat Madaniyah, terdiri dari 3 ayat. Berarti turun setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ini disebutkan oleh para ulama dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, an Ubaidillah ibni Abdillah ibn Utaibah qala li ibnu Abbas, berkata kepadaku sahabat Abdullah bin Abbas, keponakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada keponakan saya ini agama. Ya Allah, berikan ilmu kepada keponakan saya ini napa? At-ta'wil, atau dalam bahasa lain nggih ilmu tafsir. Nah, di antara bukti bahwa doa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab adalah surat ini, Pak, salah satunya, di mana Umar ibnul Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, regenerasinya jalan, Pak nggih. Ning nyawang buntelan sak menumbane digawa cah cilik ki. Sing penting kok ora njaluk dobel ngono awake dhewe ikhlas, gitu Pak. Adalah sahabat Umar ibnul Khattab itu pernah ini kaitannya dengan tafsir Idza Jaa niki, mengumpulkan Asyakhu Badr. Asyakh itu jamak dari syaikhun, yang artinya para pembesar atau penua-penua. Jadi kalau orang Arab bilang syekh itu bukan berarti guru. Kita ngertinya kan guru ya. Syekh besar berarti ustadz kabir kan gitu loh. Tapi orang Arab itu syekh itu bisa jadi maknanya apa? Orang ingkang sampun sepuh. Kayak Mbah Mul niku bisa dipanggil syekh. Syekh Mul mau kemana gitu. Nyuwun ngapunten nggih Mbah Mul. Mau kemana? Pun sepuh nggih. Memang itu tanda tanya begitu. Orang tua itu biasa dipanggil kemudian syekh. Lah tetapi ini Asyakhu Badr itu adalah orang-orang yang pernah ikut peperangan Badar.
Mereka jelas memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, Allah sendiri berucap kepada mereka, berfirman kepada mereka, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Beramal kalian sesuka hati. Silahkan. Karena kalian sudah aku ampuni. Para sahabat yang ikut di perang Badar. Jadi kalau dirut-urutkan berarti mereka ya kedudukannya setelah al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, maka kedudukan setelah itu adalah para yang ikut perang Badar. Nah, ketika Umar mengumpulkan para yang ikut perang Badar ini, ternyata Umar memasukkan di dalamnya Abdullah ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil, Pak. Masih kecil. Karena namanya Abdullah bin Abbas itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedok, umur beliau itu kalau tidak salah baru 13 tahun. Jadi masih kecil. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang-orang yang berada di majelis itu, para tetua-tetua Badar itu, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, sebagian mereka itu enek sing rasan-rasan, bahasanya awake dhewe. Rasan-rasanin apa? Lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa anak kecil ini Abdullah bin Abbas yang umurnya baru 10 tahun atau 11 tahun itu masuk ikut bersama awake dhewe? Padahal ini perkumpulannya para zu'ama. Perkumpulannya orang-orang yang istilahnya penua-penua gitulah ya. Kemudian apa? Walana abna'un misluhu. Padahal kami memiliki anak-anak yang seperti Abdullah ibnu Abbas, tapi tidak diberi kesempatan untuk duduk bersama awake dhewe. Kenapa ini masuk? Gitu. Faqala Umar, berkata Umar menjawab ya, rancu atau menjawab apa ya, desas-desus dari kalangan para penua Badar. Innahu mimman alimtum, sesungguhnya Abdullah bin Abbas itu ya sebagaimana yang kalian tahu, sebagaimana kalian yang ngerti itu loh. Masih kecil ya. Fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Maka saya dikumpulkan, kata Abdullah ibnu Abbas, bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani fihim yauma idzin illa liyuriyahum. Saya itu tidak dipanggil untuk berkumpul kepada mereka kecuali agar orang-orang tetua Badar itu ngerti tentang saya, ngerti tentang apa yang ada yang saya miliki, doa Rasulullah terhadap saya. Faqala ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla. Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang ikut perang Badar, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla. Apa yang kau ketahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina. Kami diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kami kemenangan, yang diantaranya idza jaa nasrullah wal fath. Al-fathu di sini kemudian ditafsirkan adalah penaklukan kota Mekah. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian banyak yang kemudian hanya diam saja. Ketika Umar bertanya kepada yang hadir pada waktu itu, banyak juga yang diam. Kalau yang jawab, jawabannya itu, kami diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diberikan kemenangan. Kemudian ternyata sekali lagi Umar ingin memperlihatkan kapasitas Abdullah ibnu Abbas di hadapan para sahabat. Akadzalika taqulu ya ibna Abbas, apakah demikian yang engkau fikirkan wahai Abdullah ibnu Abbas? Faqultu la, tidak. Faqala, maka Umar berkata, ma taqul, kemudian apa menurut kamu wahai Abdullah ibnu Abbas?
Fakultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini ayat ini sebenarnya berturun berkaitan dengan bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Nah, ini berarti apa, Pak? Umumnya para sahabat ketika mendengar ayat ini dipahami apa istilahnya ya yang dilihat. Idza jaa nasrullahi wal fathu, kalau datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kamu melihat manusia mulai berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sudah kamu lihat keadaan seperti itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan konteksnya. Leksnya kan seperti itu. Sahabat memahaminya umumnya seperti itu, tapi tidak dengan Abdullah ibnu Abbas. Luar biasa, memiliki basirah, memiliki pendalaman ilmu yang luar biasa. Beliau yang menangkap bahwa ini apa? Ini ajalnya Rasulullah SAW berarti sudah datang. Nah, kalau Rasulullah diutus untuk apa? Berdakwah. Di mana waktu itu yang beriman di kalangan penduduk Mekah ketika hijrah ke Madinah itu berapa, Pak? Paling nggak ada 100 yang kemudian beriman. Padahal lama beliau berdakwah di Mekah berapa lama, Pak? Kurang lebih 10 tahun kan? 100 orang saja, tidak banyak. Sampai kemudian ternyata Allah jadikan itu kota Madinah yang barangkali tidak disangka-sangka ternyata menjadi rumah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sambutan di kota Madinah luar biasa. Mus'ab bin Umar yang diutus untuk berdakwah di Madinah ternyata menampakkan hasilnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika waktu itu ya kemudian datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu Rasulullah diizinkan memasuki kota Mekah yang pada waktu itu diusir oleh para penduduknya. Kok sampai kemudian masuk kembali ke kota Mekah dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan, orang-orang sudah mulai pada masuk Islam. Berarti apa? Inilah kemenangan. Inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sudah mulai banyak memeluk agama Islam. Berarti seakan-akan tugas beliau itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saksinya adalah surat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah apa? Surat versi lengkap yang terakhir turun. Surat An-Nasr ini. Kalau ayat kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ayat. Kalau surat yang surat istilah apa? Paket surat yang terakhir turun ini. Maka ini sekaligus menjadi pertanda bahwa ajal Nabi Muhammad SAW itu sudah dekat. Maka jawaban Umar ketika mendengar jawaban Abdullah bin Abbas, la a'lamu minha illa ma taqul. Saya nggak ngerti bahwa ada apa makna yang tersirat itu adalah dunuwu ajali Rasulillah itu kecuali dari engkau. Saya nggak tahu. Banyak kemudian para sahabat nggak tahu. Inilah bagaimana kemudian Abdullah ibnu Abbas itu memperlihatkan bagaimana kemampuan beliau tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, kelihatan ketika muncul daripada surat ini. Dan termasuk beliau kan termasuk kibar ulama di kalangan sahabat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun usianya sedikit, maka benarlah salah satu apa ya, semacam akwal atau syair
orang orang alim itu, orang kecil itu, meskipun orang itu kecil, kalau punya ilmu banyak, kabirun idzal taffat alaihil mahafilu. Dia itu ketika banyak ilmu, itu kabir, hakikatnya besar. Ketika dikumpulkan di berbagai macam perkumpulan itu, meskipun dia kecil, hakikatnya besar. Karena apa? Karena ilmunya yang besar gitu. Oh, Islam itu meskipun kecil berat jadi imam, Pak. Ada syariat namanya di dalam ilmu fikih ada imamatus sobi, imamnya anak kecil, itu berat jadi imam ada gitu. Jadi nggak harus yang besar, yang penting aqra'uhum Qur'anan, yang paling fasih bacaan Al-Quran. Kan banyak kita jumpai anak-anak kecil jadi imam, itu biasa, Pak. Di dalam Islam nggak ada masalah itu, ada syariatnya ini. Nah, ini menjadi bukti juga. Orang sahabat memberikan contoh, Abdullah ibnu Abbas meskipun umurnya masih kecil, masih belia, tapi punya ilmu yang luar biasa, maka dijuluki habru hadil ummah, tintanya umat ini, saking pahamnya beliau terhadap agama. Berkat doa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mendoakan pasti mustajabah, pasti diijabahi. Salah satunya adalah sahabat satu ini, Pak. Ya, ada lagi sahabat yang lain yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW supaya dipanjangkan usianya, diberkahi hartanya, diberkahi anak-anaknya itu. Akhirnya punya umur berapa itu? Punya anak sekitar 98 atau berapa itu? Banyak yang menyebutkan ya. Terus kabeh jadi pinter-pinter kabeh. Itu kan doa Kanjeng Nabi makbul, Pak. Nah, salah satunya Abdullah ibnu Abbas ini juga betul-betul dia paham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an, termasuk yang diberikan kepahaman yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Para sahabat mungkin nggak gagas, ngerti ini yaitu ayat itu sesuai dengan letterleks. Tapi ternyata makna yang tersirat itu mampu ditangkap oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Nah, kita sekarang setelah ngerti bagaimana kedudukan di antara surat An-Nasr ini, kita coba memahami isi daripada surat An-Nasr itu. Yaitu pertama, ayat pertama adalah idza nasrullah wal fathu, kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga pembukaan kota Mekah. Kemudian kamu melihat manusia pada masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka segera memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita pahami dari ayat ini adalah bahwa segala sesuatu kemudahan apapun itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya. Rasulullah menang di perang Badar. Itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun ikut turut membantu pasukan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalau tidak berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Termasuk awake dhewe jangan kemudian menyombongkan diri bahwa ini adalah usahane awake dhewe. Nyatane awake dhewe umpama dicabut nikmat siji wae, awake dhewe dicabut nikmat sehat, ya ora iso nikmati apa-apa kok, Pak. Itu kan berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya masjid cedak nyun ngapunten, nek ora karena pertolongan Gusti Allah, awake dhewe itu melampah gerak mlaku ning masjid kuwi ya abot. Nek jenengan mirengke teng radio RDS nika biasane napa, Pak? Perjalanan terjauh adalah perjalanan menuju masjid. Karena tidak semuanya mampu. Meskipun dekat rumahnya, meskipun badannya gotot mecotot, kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid itu terasa jauh. Melangkahkan kaki ke masjid itu terasa abot sikile, Pak. Tapi kalau nyun ngapun, Pak, diparingi gampil karo Gusti Allah, diparingi pitulungan kali Gusti Allah, semuanya jadi ringan.
Semuanya jadi mudah. Nggak ada apa-apanya. Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba itu menjadi berubah, jadi sregep ning masjid, jadi hijrah, jadi apa itu wallah demi petunjuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau dulu ada enten tabiin naminipun Malik bin Dinar itu juga dulunya juga preman, Pak. Tukang mabuk-mabukan pol. Malik bin Dinar. Sing urung rasane paling gur cium bekonang. Mergone dhisik urung enek. Niku dhisik yang dem-deman pol, Pak. Sadari pripun? Lagi teler-teler ngono kuwi terus ngelihat anak wedok sing imut-imut, Pak. Terus dia itu pengen, enak ya mungkin ya duwe anak wedok. Akhirnya dheweke mandek wis azam. Wis ninggalke komer, Pak. Ninggalke dem-deman. Rumangsa napa? Diparingi pitulungan kali Gusti Allah. Napa sing disuwun sing diarep-arepke niku kelakon. Sadar ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nikah tur qadarullah ya diparingi anak wedok sing nyenengke gitu loh. Tapi qadarullah ya Allah uji lagi. Anak perempuan itu kirang langkung nggih umur 3 tahun sampai 4 tahun itu. Ternyata anak perempuan ini kemudian meninggal dunia. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak perempuan ini, Pak. Akhirnya napa? Malik bin Dinar iki istilahnya Pak, balik meneh, Pak. Ketemu ciu meneh. Dem-deman meneh, Pak. Dem-deman meneh balik ning asale, Pak. Kembali ke selera amal. CLBK, ciu lama bersemi kembali, Pak. Ngombe wis mendem meneh padha dhisik sadurunge sadar. Ning akhire Allah beri kesempatan lagi pas lagi dem-dem kuwi akhire ya wis ngono kae lah ya awake dhewe insyaallah dereng ngrasakne Pak nggih. Insyaallah dereng Pak nggih. Pokoke ilang kesadaran. Lah pas ilang kesadaran iki ndelalah ngimpi, Pak. Ngimpi kok dina kiamat kuwi ndah sereme, Pak. Ning iki critane ngoten, Pak. Ngimpi ning dina kiamat dikumpulke ning padang. Kudu padang glondongan nggih, padang Masar. Itu semuanya dipanggil. Paijo bin Fulan maju. Ya. Painah binti Fulanah maju. Kabeh wis maju kabeh. Karek sitok ndil dheweke tok. Sinten Pak Malik bin Dinar. Nah, pas dhewean kuwi delalah napa Pak teng mimpine ini dikejar ula. Dikejar apa, Pak? Ula sing ireng gede menyeramkan. Kudu paisucen, nek paisucen ya ulone ayu nek paisucen. Kenal mboten Pak Bu paisucen, Pak? Dhisik kok nggih ya. Paisucen film zaman ra enak kaya. Niki terus dikejar ula, sep-sep. Bingung menghindar nek ngendi-ngendi dikejar terus itu. Sampai njaluk tulung enek ternyata bapak-bapak sing sepuh. Dijali tulung itu ora iso ngapa-ngapa, jenenge pun sepuh, Pak. Wong aku ngurusi awakku dhewe nek dikejar ula kuwi ya ora iso ngapa-ngapa, Pak. Sama bapak tua ini terus dikasih, kamu lari ke lembah itu. Naik ke bukit itu. Mudah-mudahan ada yang membantu. Malik bin Dinar itu ya gandenge seran duwe piye-piye ya, arep usaha piye-piye mlayu ya ora iso. Arep njaluk tulung delala sing dijaluki tulung ya ora patek iso. Obah ya wis lah etuk nasihat gur saran tok. Mlayu ning bukit kono dilakoni karo Malik bin Dinar. Sampai di sana ngelihat cah cilik banget, Pak. Nah, ternyata di dalam kumpulan anak kecil itu enek putrine sing jenenge sinten, Pak? Fatimah. Wong Arab, Pak, udu Painah, udu Suminah, Pak. Wong Arab jenenge napa? Fatimah. Nah, kali Fatimah itu kenal lho iki bapakku.
Bapak yo kenal, lho iki anakku sing genden meninggal. Ternyata sama Fatimah itu karo ulone dikon lunga. Karo ulone Fatimah niku ngakon ulone kon lunga. Berarti sing ngakon ulone napa Fatimah, Pak? Fatimah itu diuyak. Lunga kono. Akhirnya ulone ya lunga, Pak. Niku itu mimpinya beliau yang menjadi asbab kemudian beliau kembali menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali sadar. Tapi pelajarannya diajarkan oleh anaknya, Pak. Tahu nggak, Pak? Itu orang tua itu nopo, Pak? Sinten, Pak? Itu amal soleh jenengan. Amal soleh jenengan. Dibentukkan wong sing sepuh nyuwun ngapunten, mboten saged napa-napa. Sok mboten saged bantu dheweke ngoten, Pak. Amal soleh dheweke ini. Pak, ngertos mboten, Pak? Ulon niku napa? Niku ciune bekenang, ciune bekunang malah dadi ulon ning akhirat sok ben. Ning neraka amal-amal kejimu sok mben niku dadi niku lho, Pak. Loh, berarti memang amalnya awake dhewe iku mujasamah, Pak, dibentukkan loh Bapak. Orang yang ya, sebagaimana amalnya awake dhewe. Sebagaimana di kuburan nanti, Pak. Muga-muga awake dhewe sing ngancani ya wong sing bagus, sing ganteng ya sing arum ambune, nggih Pak nggih. Ora kok sing menjijikkan gilani terus awake dhewe mengemori sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, Pak. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Malik bin Dinar itu kemudian terbangun kan. Kemudian setelah terbangun, oh Masya Allah, ini barangkali cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan saya. Habis dia terbangun kelingan, oh Masya Allah, ini baik mimpi, alhamdulillah anakku sing ngasih, masih memberi aku manfaat meskipun ia sudah napa Pak meninggal. Niki jenenge nek diarani wahyu ya wis dudu nabi to, Pak. Niki jenenge napa, Pak? Petunjuk saking Gusti Allah. Akhirnya setelah itu dia mimpi itu jadi ingat, oh, ini kayaknya jadi titik balik saya untuk kemudian apa? Sadar kembali. Ini dari mana ini munculnya, Pak? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia kebaikan. Nah, awake dhewe itu saya yakin punya jalan-jalan spiritual sendiri-sendiri, Pak. Sing awake dhewe terus akhirnya greget, wis saiki kudu ning masjid terus. Pasti enek, Pak, masa-masane. Pasti enek pembangkite awake dhewe. Saiki kudu sregep pengajian lah. Etuk buntelan ra etuk buntelan pokoke kudu mangkat. Mosok kalah karo masih kae nggih. Masih kae ora pate anuwe nyatane ya tetep sregep napa, Pak? Pengajian masih niku lho, masih sinten niku? Ngapunten niku. Masih sinten? Mas Yanto. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketoke sering beliau hadir nggih. Saya dulu ngisi di sini ya hadir kayaknya beliau. Alhamdulillah. Tolong seksi tolong di tepakne niku ketingane dereng kanton. Masa kalah gitu loh, Pak. Ada yakin pengalaman spiritual awake dhewe itu yakin. Titik balik awake dhewe niku yakin. Nyuwun ngapunten nggih. Mas Amino mungkin kenal kali sing namine sinten? Mas Agung nggih. Mas Agung niku tukang bleh mobil teng Blimbing niku. Dulu cerita sama saya gimana beliau itu kemudian tersadar. Siapa yang beri beliau kesadaran? Allah Subhanahu wa taala. Yo mirip karo kisah Malik bin Dinar. Neng bedone nek iki ketoke asli cium bekunang. Ketoke lho, masalahe yo gerwong semanggi to, Pak. Ituke ngendi to, Pak, nek ra cium bekunang sing murah-murah niku. Apa meneh saiki dilegalke ya, Pak nggih. Kok Samsung ruwet ngono terah negara Indonesia ki ya? Cium ora ngerti apa piye anak-anak Samsung rusak ngono lho. Enek wong Sragen lho, Pak. Anak SMP terus dijak ning kantor kelurahan. Gek cah SD lho, Pak. Aku maca ning Facebook mau, Pak. Ini mbok tenanan burah yo. Ketok yo tenanan, Pak. Ning kantor kelurahan, alhamdulillah mboten kelurahan,
Meranggen alhamdulillah seragen kono lho, Pak. Ning kijek ning Indonesia ngono lho, Pak. Cah SMP terus ngejak cah wedok cilik SD ning kelurahan terus di nggo bancaan gitu, Pak. Astagfirullahaladzim ngono lho, Pak. Kan mesake itu, Pak. Lho kok samsaya parah ngene to? Samsaya kuswaya ngono lho keadaan di Indonesia iki. Wong bunuh diri yo akeh kok to, Mas. Mau enten bunuh diri to ning Sukarjo nggih. Enten to ning Facebook. Gemen kula mantuk keng pundi, Pak? Keng ngene ibu mertua niku yo pas sore-sore udan. Kuwi enek geger ning kretek ringrut iku lho, Pak. Kok do mandeke nek apa? Kula tanglet. Kula ajeng mandek teng mriku wong jeneng posisi dalan wirawiri ya. Aku tanya, ini enten apa, Pak? Napa enten sing bunuh diri? Nggih, Mas, ketinggalan, Mas. Lo nggih kaget, Mas, lo lagi wae nil. Aku ngerti bojone udah sing bunuh diri ya, Pak nggih. Nek ngerti sing bunuh diri ya tak candakne. Bojone nangis digonceng melu, ya Allah. Bunuh diri loh, Pak. Ngertine pada waktu itu. Ternyata sesuk ning Solo Pos napa Joglo Semar niku ternyata bukan bunuh diri. Dek gur watuk napa ajeng huwek ngoten lho. Teng kali ngoten. Terus ketinggalan terus napa? Ceritane kejelungup ngono lho, Pak. Kepleset. Lah nek kejelungup ning nggon Kali Bengawan Solo pas banjir-banjire iki terus ceritane terus pripun? Mbah salam to, Pak. Kecuali diniati ambyur iki beda ceritane. Wah nek wong kental-kendel kanca-kanca semanggi iki nek udan deres Bengawan Solo banjir yo enek lho Mak sing wani renang yo enek lho Pak. Nyemplung kok kretek mojo kae nyemplung biur. Ora wedi blas padahal kwaline ngono kae lho Pak. Lah piye wong cilik gede urip ning nggon cedak kali. Kula heran lho jane ya santri Darul Hijrah. Tuh pendeli rame-rame mau gumun aku. Wong kali cetek wae aku ra wani adus ning kono, soalnya gilang lho Pak. Niku kok kendel-kendeli rame-rame. Nah, kembali Pak, awake dhewe ngaji ngeten iki kajenge bakoh niku wae lho Pak. Kajenge bakoh. Nah, kalau sudah Allah kasih petunjuk, Allah kasih pertolongan dumateng awake dhewe. Kewajibane awake dhewe itu kemudian apa Pak? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kewajibane awake dhewe niku napa Pak? Kemudian ngatah-ngatai istighfar. Inilah Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun surat Idza Jaa Nasrullah ini, kemudian diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Ketika ayat ini kemudian turun, bacaan rukuk dan sujudnya Kanjeng Nabi niku terus kemudian berubah. Karena Nabi sadar ajal sudah dekat. Raketang mongsone kapan itu Nabi sendiri juga tidak tahu. Tapi kan nyata setelah turun surat ini, selang beberapa bulan gitu kemudian beliau meninggal dunia gitu Pak. Rukuk beliau, sujud beliau biasanya kalau rukuk subhana rabbiyal adzim 3 kali atau lebih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, tapi begitu ayat ini, surat ini turun, rubah doa beliau. Diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Insyaallah pun apal danten niki bacaan salat awake dhewe saya le cilian nggih diwarai niki Pak. Neng pondok diwarai sing luwih gampang tur luwih cendhek subhana rabbiyal adzim. Terus pilih niku Pak. Neng iki pelajaran. No awake dhewe ternyata nyontoh Kanjeng Nabi kalau sudah selesai, sudah diketahui waktunya itu sudah mau datang, banyak kemudian memuji Allah alhamdulillah. Wong napa-napa awake dhewe wis diijabahi kalau Gusti Allah. Alhamdulillah wis istok bojo tur yo ayu, wis nggadahi keturunan kathah. Yo kathah awake dhewe insyaallah napa enten sing enten di atas 10 enten, Pak. Mboten nggih Pak nggih.
Sak menika paling papat, gitu Pak. Telu. Jarang-jarang sing cita-cita. Ayo Mi, golek kok golek. Ayo Mi, oke-okean. 10 rolas. Jarang-jarang Pak. Nggih. Mungkin sambat tuh dia anak loro mumet kok apa meneh anak rolas gitu loh. Lah loro mumet lah mbok rolas sisan sik. Mumet ngono lho Pak. Lho ora ngerti lho awake dhewe iku sing mentes anake dhewe sing endi kok Pak. Dia anak loro toleh kabeh ora mumet Pak. Ayo Pak. Saiki arep panan tambah anak wis gebacot. Ya bacot tuwa ini Pak. Nang iso awake dhewe jek duwe kuota 3 Pak awake dhewe gitu Pak nggih. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah seperti itu mau cari apa lagi? Maka banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah usia-usia seperti awake dhewe saya ini sudah 40 tahun. Sudah 45, ada yang 50. Cara-carane urip umpama nggih. Digawe matematika ya wis angsal separone kan ngoten Pak. Umpama swidak umpama, ya muga-muga diparingi usaha sing panjang to Pak. 100 napa 200 ora cocok to Pak. Sudah itu separuh wis lah dicari napa awake dhewe niki. Wis alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Sudah datang awake dhewe untuk khusyuk zikir marang Gusti Allah. Lho, zamane awake dhewe ora zaman, Pak. Ning masjid gojekan salat cek tolah-toleh. Iki wis kliwat, Pak. Ora ketang ning Mojosongo iki mbok ketemu wong, jan iki wis sepuh, Pak. Salat kok sewantai nemen iki wong iki. Wis sepuh iki salat iki santai ngene. Iki gak ndonga apa ora ngono. Aku ora dalam keadaan salat, arep tak awasi kok ndonga apa ora iki. Ning gandeng pas salat kula kan mboten wani to, Pak. Ning nek pas salat sunah dhewe bareng ya padha wae, Pak. Oh, berarti wong iki jatrai gawan iki, rodok mungkin ya. Lah salat dhewe bareng awake dhewe nek salat dhewe kan kusuk ya, Pak ya. Soale disawang wong-wong ngono, Pak. Lah iki salat dhewe bareng aja. Nyawang apa? Kadang balik meneh ya. Persis tak cilik kan salat. Wah. Kok model ini padahal wis sepuh lho, Pak. Lah iki terus awake dhewe kan kalau bisa oh, saya tua ki saya kusuk. Saya betah rukuke. Kudune Pak nggih. Nek sujud betah penak wong kabeh semeleh sirah semeleh. Coba rukuk, Pak. Ayo. Saya betah ya, Pak. Ngrukuk ki ora gerbeng 3 tok. Jenengan maos niki subhanakallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ora gerbeng 3, Pak. Kecuali dadi makmum. Makmum ping 3 wae. Kowe hafal makmum maca ping 50 imame wis tidak imame wis rampung salate jek rukuk, wae iki ya salah. Nek ki ambak niki kan boleh Pak berlama-lama rukuk. Berlama-lama sujud. Boleh kan, Pak? Nah, ini sudah masanya awake dhewe. Sudah niki Indonesia kahanane kok samsaya kayak gini sing nguasai kok istilah nggih banyak-banyak orang-orang non muslim itu yang menjabat awake dhewe iki otomatis kan kayak gitu Pak, semakin keadaan kok ya semakin terpojokkan gitu Pak. Bisa awake dhewe kekuatannya saking Gusti Allah, semakin cedak kari Gusti Allah, husnudon tetap terus sama Gusti Allah. Saya yakin, kita semuanya yakin pasti akan datang menang Islam. Mbah kapan? Mbah awake dhewe ngonangi utawa anake awake dhewe sing ngonangi, janji Allah itu pasti akan datang suatu saat nanti, Pak. Gitu loh, Pak. Maka ketika itu, ini kan sudah. Kalau sudah di puncak itu, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ngalami Nabi susah-susah berdakwah. Lah saiki ning Mekah diusir. Ning Thaif ya dibalangi. Arija ning Habasah ning Ethiopia ya kadoan. Akhirnya kan ke Madinah sing wis cedak. Alhamdulillah. Sekali lagi itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mentok awake dhewe wis insyaallah
Anggere awake dhewe tawakal iku kenceng nyedak marang Gusti Allah insyaallah paring jalan keluar Allah itu. Kasih pasti Allah jalan terbaik untuk awake dhewe. Meskipun di mata kita itu mungkin buruk, tidak baik, tapi di mata Allah kita yakin jenenge awake dhewe piantun soleh, piantun muslim, piantun mukmin, insyaallah itu takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada awake dhewe. Maka banyak bersyukur, banyak beristighfar karena diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang nggih alhamdulillah. Anak bojo nggih sehat walafiat alhamdulillah. Rumah nggih alhamdulillah, kendaraan nggih alhamdulillah. Itu kan banyak yang perlu kita syukuri, Pak. Bersyukur banget. Maka tutup usia kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah astagfirullahal azim. Tutup dengan banyak istighfar. Mudah-mudahan menjadi penutup amal yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sedikit isian daripada surat An-Nasr, mudah-mudahan kita mengambil faidah bahwa ketika Allah sudah membantu kita semuanya, jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sembari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali bersyukurnya kita kurang sempurna. Barangkali beribadahnya kita juga kurang sempurna, maka ditutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin. Astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.